Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan berbagai macam nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, maka hendaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati untuk terus bersyukur kepadanya dan tidak lepas kita dari beristighfar kepadanya atas segala kekurangan yang kita miliki dari menyembahnya. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita mengenai adab-adab Islam. Terakhir kita telah banyak sekali membahas mengenai adab seputar safar. Yang dimana pembahasan kita terhenti pada membawa Al-Quran atau mushaf yang dimaksud ya ke negeri musuh atau ke negeri non-muslim. Maka hendaknya ini tidak dilakukan. Ya. Namun ketika masa sekarang, ya di masa kita saat ini, di mana sudah tersebar mushaf ya di negeri-negeri non-muslim, maka tentunya yang seperti itu bukanlah dari keinginan kaum muslimin, menaikkan sudah dibawa oleh mereka sejak lama sebenarnya dari orang-orang non-muslim, yang dimana mereka mempelajari Al-Quran, mereka mendalaminya, mereka belajar bahasa Arab. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan hidayah, bisa jadi betul, bisa juga untuk menyerang kaum muslimin. Nah, maka orang-orang itu muncullah yang dinamakan dengan orang-orang orientalis, mana mereka orang non-muslim semangatnya luar biasa untuk belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar hadis untuk merusak kaum muslimin. Baik. Kemudian adab yang sudah pernah kita bahas di pertemuan di awal-awal adalah tidak boleh seorang perempuan tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Ya. Nabi SAW bersabda, la tusafiril mar'ah illa ma'ali mahram. Ya, dilarang seorang wanita itu bepergian jauh kecuali dengan didampingi oleh mahramnya. Ya, dan mahram di sini tentunya bukan anak-anak ya. Asal ada anak kecil masih SD begitu kemudian dibawa, bukan, atau bahkan bayi, bukan, tapi mahram di sini yang sudah mencapai usia balik gitu ya, sudah dewasa. Tujuannya adalah untuk membantu melindungi perempuan tersebut. Ya,
membantu bawaannya, menjadi pelindung di situ, menjaga selama perjalanan. Baik. Maka ketika pembahasannya di pertemuan-pertemuan yang lalu adalah berkenaan dengan haji, bagaimana seorang wanita pergi haji sendirian atau pergi umrah sendiri tanpa mahram, maka hal ini tidak diperkenankan ya. Bahkan di sini disampaikan bahwasanya dahulu ada seorang yang mendatangi Rasulullah SAW ya, mengenai istrinya yang pergi haji sendiri, mau pergi haji sendiri, karena dia diminta untuk berjihad, ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Maka kata Nabi SAW adalah ukhruj ma'aha. Kalau gitu kamu dampingi istrimu. Nah, disinilah letak di mana seorang wanita ketika dia berpergian jauh, meskipun itu untuk ibadah, yaitu haji dan umrah, maka dia harus didampingi oleh mahramnya. Kalau tidak, maka dianggap tidak wajib hajinya, tidak wajib umrahnya. Artinya dia tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk pergi, sehingga hukum wajibnya sudah gugur dengan tidak adanya mahram bersama dia. Gitu ya. Baik. Kemudian adab yang berikutnya yaitu hendaknya seorang yang safar berpergian jauh dia mengenal fikih safar. Dia paham fikih safar. Wa ma fihi min rukhas. Dan dia mengerti ya segala hal yang berkaitan dengan keringanan-keringanan ketika dalam perjalanan jauh. Maka kalau kita flashback sedikit ya, mengenai adab safar adalah adanya lebih dari 2 orang ya, 3, 4 seterusnya. Saya lagi ya, kalaupun sendiri itu boleh, bukan artinya dilarang. Namun ketika kita bicara adab mana yang lebih baik, maka tentu kalau bisa berpergian lebih dari 2 orang itu diutamakan. Lalu dijadikan salah satunya adalah sebagai saya menunggu jawabannya sebagai, ini bukan maksudnya jempol oke, bukan ya. Saya menunggu jawabannya. Adalah amirul safar. Ya, pemimpinnya saat bepergian jauh. Jadi ketika safar pilih ya seorang yang dia terlihat memang paham mengenai agama, dia paham mengenai rute atau hal-hal yang berkaitan dengan survival begitu ya. Tapi pilih dia orang-orang yang bijak. Maka jadikan dia sebagai pemimpin. Maka dalam perjalanan kita bersamanya, maka sebagai pemimpin harus ditaati. Maka apapun nanti keputusannya ya harus diikuti. Jadi enak kita kalau ada pemimpin. Kalau nggak ada kacau, semua pengen maunya sendiri. Nah, kalau bisa bukan hanya pemimpin tapi juga semuanya yang ikut safar itu paham fikih safar. Karena ini ilmu. Seorang kalau mau mengerjakan sesuatu dahului dengan pengetahuan. Ya, makanya itu kalau saya berbicara tentang pendidikan, seorang guru ketika dia mau ngajar, dia harus punya kompetensi dasar sebagai seorang guru. Ya, pengetahuan, keterampilan. Ya, kalau nggak punya pengetahuan, bagaimana dia bisa mengajar nantinya? Seperti itu. Nah, kalau ibaratkan kita dengan hal ini, tentunya selaras. Ketika seorang ingin safar, maka dia harus tahu adab-adab safar, punya pengetahuan terhadap adab safar yang sedang kita pelajari saat ini. Kemudian dia paham fikihnya ya safar.
terutama yang jadi pemimpin, amirul safarnya. Ini harus lebih tingkatnya lebih tinggi lagi, lebih menguasai lagi dalam masalah fikih safar ini. Begitu juga dengan bapak-bapak sekalian yang mungkin sedang berbisnis. Nah, ketika mau berbisnis sesuatu, pahami dulu ilmunya, kan begitu. Dan dipelajari dulu ilmunya. Kemudian setelah itu baru diterapkan. Oke, saya sudah belajar mengenai bisnis ini. Baik, kalau gitu saya akan mulai. Kan tidak mungkin langsung tiba-tiba besok saya mau bisnis ini, oke kita mulai aja deh. Enggak. Masih punya pengetahuannya di dasar ya. Semisal bisnis yang paling mudah mungkin kayak jualan cookies gitu ya. Cookies kan nggak mungkin kita besok jualan cookies gitu. Kan enggak seperti itu. Tapi kita harus tahu dulu ilmunya. Oke, bagaimana cara menghitungnya, alat-alatnya dan sebagainya, berapa harganya, itu semua kan dipikirkan. Belajar dulu, baru diterapkan. Sama, kalau kita menerapkan itu dalam keseharian kita, kenapa nggak kita terapkan itu dengan mengutamakan agama? Dalam urusan agama, kita terapkan juga. Seorang mau sholat, ya harus tahu dulu ilmunya. Apa syarat sholat? Apa rukun sholat? Kan begitu. Baru dia sholat. Apa sih pembatal sholat? Sama orang ketika mau wudhu, ya harus tahu apa sih rukun wudhu atau kewajiban-kewajiban berwudhu. Pembatalnya apa saja, baru dia amalkan. Gitu. Maka ini juga berkesesuaian ya. Sehingga ketika kita pergi safar, diharapkan dengan pengetahuan yang kita miliki itu bisa menjaga agama kita ke depan ketika kita dalam perjalanan. Fil ibadah, dalam urusan ibadah terutama. Oke, dalam urusan ibadah. Poin yang beliau bawakan di sini ya Syekhuna, Syekh Khalid Syekh Wahid Abdul Salam Bari, di sini beliau menyampaikan qasrus shalah. Jadi yang pertama adalah yang perlu diperhatikan mengenai mengqasar salat. Nah, ini harus kita miliki, kuasai seputar fikih mengqasar salat. Baik ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu. Nah, ya, sehingga dari sini syariat menetapkan akhirnya ada syariat hukum Islami apa? Yaitu bolehnya mengqasar salat. Nah, ini menjadi keringanan dalam syariat Islam. Karena berpergian jauh itu berat. Apalagi di zaman dulu belum ada pesawat, belum ada kendaraan ya, masih pakai hewan tunggangan begitu. Itu berat sekali. Makanya syariat datang memberikan keringanan kepada ya manusia. Dengan cara apa? Sholatnya boleh diringkas. Yang diringkas sholat apa Pak Bu? Sholat subuh diringkas jadi berapa? 1,5. Sholat zuhur, asar, isya. Baik, masya Allah. Baik. Jadi ini ya diringkas. Sholat yang 4 rakaat. Baik. Maka seorang kalau kita masuk kepada ranah fikih, seorang harus tahu kapan mulai boleh mengqasar sholat, Pak Bu. Kapan boleh mengqasar sholat? Kapan boleh meringkas sholat? Ketika bepergian, kapan persisnya?
Waktu salat, masya Allah. Baik. Kira-kira ketika kita bepergian, baik kita mau bepergian nih. Contohnya dari sini ke, ya kita katakan ke Jakarta lah paling gede. Jakarta. Kita pergi di waktu zuhur. Oke. Baru masuk waktu zuhur, kita belum sholat. Oke, kemudian kita pergi. Karena mungkin bisnya pas datang begitu. Kita nggak sempat sholat di tempat. Oke, kita naik bis. Kemudian jalan. Nah, untuk menunaikan syariat tadi, yaitu datang waktu sholat zuhur. Dan ini 4 rakaat. Kalau safar katanya boleh diringkas. Kapan saya boleh meringkas sholatnya? Gimana Pak? Bisnya berhenti, turun kemudian sholat dengan meringkas. Baik. Berhentinya dari sini berangkat dari terminal Giwangan. Berhenti di Jombor. Berarti di Jombor boleh meringkas sholat. Ada lagi yang mau mencoba? Boleh. Baik, ada lagi? Setelah melewati kota tempat kita tinggal. Itu batasan boleh kita memulai mengqashar salat, Pak Bu. Kita mau ke Jakarta. Baik, dari sini kita berhenti di Kulon Progo. Baik ya. Kalau kita masuk Kulon Progo masih DIY atau bukan? Sih. Kalau kita dari sini orang Jogja, orang Sleman ke Kulon Progo safar atau bukan? Bukan. Baik. Berarti ketika kita berangkat bersama-sama nih Pak Bu, bayangkan kita naik bis gitu ya bareng. Terus berhenti di Kulon Progo, maka tidak boleh mengqashar salat. Kapan mengqashar salatnya? Ketika sudah keluar dari wilayah permukiman terakhir perbatasan antara DIY dengan provinsi berikutnya. Ketika sudah keluar, barulah di situ kita boleh mengqashar, Pak Bu ya. Bukan di dalam. Karena di dalam tidak dianggap safar, kita masih mukim. Dihitung safar ketika sudah keluar dari wilayah permukiman terakhir di situ. Jadi dipahami? Mungkin kalau ada papan tulis itu kayak interaktif itu. Kita wacanakan, nanti bisa gambar denah gitu ya. Insyaallah. Baik. Jadi seperti itu. Nah, ketika itulah baru boleh mengqashar salat duhurnya tadi di qashar. Begitu. Ini perlu ilmu, makanya kalau kita tidak memilikinya akan sulit, nanti kebingungan selama perjalanan. Apalagi yang kalau misalkan qadar Allah yang ditunjuk pemimpinnya juga gak tahu ilmunya. Ini akan tambah pusing 7 keliling. Nah, ketika sudah kita memahami itu, maka ada sholat-sholat baik. Ketika mengqashar sholat itu pun juga ada biasanya dibarengi dengan jamak. Nah, biasa gitu. Jamak bukan untuk safar saja. Kalau qashar itu untuk safar. Tapi kalau menjamak boleh saat mukim, boleh saat safar. Biasanya kalau kita safar itu dijamak, jamak qashar ya kan. Ada jamak takdim, ada jamak takhir, dikedepankan dan diakhirkan. Baik. Kemudian kita safar, ya berpergian tadi ke Jakarta. Ketika sampai di
Jakarta atau di dalam perjalanan kita masih mau menuju ke sana, kira-kira datang waktu kita datang waktu zuhur tadi ya. Kita jamak takdim atau jamak takhir? Nah, ini kok pertanyaannya gitu terus ya? Gak apa-apa, kita latih. Coba bayangkan aja, kita sama-sama bayangkan kita lagi safar, sudah keluar dari DIY. Mungkin kita berada di Jawa Barat begitu ya. Kemudian udah mau jam 1 nih, nggak ketemu masjid, jalan lagi sampai jam 2. Kemudian berhenti. Apakah kita menjamak takdim dikedepankan zuhur asarnya di waktu zuhur, ataukah mengakhirkan nanti saja yuk bablas sampai nanti datang waktu asar sehingga sholatnya diakhirkan yang zuhur di waktu asar? Bagaimana Pak? Hmm? Diakhirkan katanya. Hmm. Menarik ya. Jadi kita bikin masalah sendiri. Baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi Pak Bu sekalian, untuk menjamak ini silakan melihat kondisi masing-masing. Keputusan nanti di amirul safarnya. Ada kadang mungkin perjalanan memang butuh nggak bisa berhenti. Contohnya bis. Pak ini saya mau jamak takdim loh Pak, ayo turun dulu. Berhenti dulu deh. Gitu. Nggak bisa, dia ada waktunya kan ya Pak ya, kalau naik bis. Meskipun saya belum pernah travel pakai bis ke luar kota, cuma kalau nggak salah seperti itu ya. Koreksi kalau salah ya. Maka kalau seperti itu ya kita melihat kondisi, situasi dan kondisi. Ya. Ada kemungkinan kita akan ini, oke kita depankan. Siapa yang menentukan itu? Yang bisa berijtihad di situ. Nah itu ruang ijtihad diperbolehkan. Siapa? Amirul Safar. Amirul Safarnya bingung, yang ikut bisikin lebih baik bini kasih masukan. Ya. Nah seperti itu. Kalau seperti itu hidup, masya Allah. Selama perjalanan, masya Allah, alhamdulillah. Ya, terjaga sholat kita. Baik ya. Baik, dan masih banyak permasalahan dalam masalah sholatnya. Insya Allah sepertinya sudah pernah dibahas ya. Mengkosar salat sudah di sini. Nah, oke. Intinya ini adalah rukhsah, ya keringanan yang boleh silakan diambil, dan uh, ini sangat baik ya bagi kita ketika kita bepergian. Meskipun tidak sampai sekali lagi derajat wajib. Namun ketika kita berada sebagai seorang musafir bepergian, ketika kita sholat di belakang orang mukim, orang yang mukim di kota itu, maka kita sempurnakan sesuai dengan imamnya, karena imam itu diikuti, gitu ya. Baik. Kemudian al-masah ala khufain. Yang berikutnya adalah mengenai perkara mengusap khuf. Khuf. Pernah kita bahas ya khuf ya. Ini apa Pak? Khuf. Mari kita mengingat kembali memori yang sudah tersimpan lama. Khuf. Apa ini khuf? Salah nggak dihukum Pak? Ini berdiri satu kaki gitu. Enggak ya. Khuf itu adalah sepatu. Masya Allah. Ya, fungsinya sama, tapi bukan sepatu. Ya, dia adalah alas kaki yang terbuat dari kulit
menutupi sampai mata kaki. Itu khuf. Kita ingatkan kembali di sini. Insya Allah Pak ya, supaya kita nah ini dia. Nah, saya sudah persiapkan. Ini dia khuf. Nah, sekarang khuf zaman sekarang keren, ada resletingnya di sini. Nah, ini khuf. Nah, hangat itu dalamnya gitu ya. Nah, kali ini namanya khuf. Kemudian berkaitan dengan khuf, ya, maka para ulama juga menyetarakan hukumnya dengan alas kaki yang lain. Seperti kalau kita sekarang adalah kaos kaki pada umumnya ya. Kita nggak punya khuf kayak gini ya. Nggak kebiasaan kita di sini. Tapi kita pakai kaos kaki biasanya. Nah, itu kita bisa gunakan juga. Baik, khuf atau kaos kaki kita sebutnya alas kaki gitu ya. Maka mengusap khuf pembahasan kita. Maka dalam riwayat Imam Muslim ya, pernah ada tersampaikan seorang yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, asluha 'anil masih al-khuffain. Ya, bertanya tentang bagaimana sih atau tentang mengusap khuf. Mengusap khuf. Maka beliau mengatakan alaika bibni Abi Thalib fasalhu. Lalu Aisyah radhiyallahu anha beliau menyampaikan, coba kamu kunjungi ya Ibnu Abi Thalib ya. Maksudnya di sini Ali bin Abi Thalib, lalu tanyakan ke dia. Tanyakan ke dia. Fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali bin Abi Thalib ya biasa safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti mengerti bagaimana seharusnya dengan khuf ini. Maka akhirnya bertanya juga dengan bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, lalu ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyam wa layalihunna walil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Maka disampaikanlah hukum mengenai penggunaan khuf atau kaos kaki di zaman kita sekarang ataupun sepatu. Durasinya adalah 3 hari 3 malam untuk musafir. Boleh dikenakan selama 3 hari 3 malam. Namun untuk yang mukim ya, kita sekarang ini itu adalah sehari semalam saja. Ya, sehari semalam saja. Baik. Khuf, kalau kita pakai kaos kaki berarti kaos kaki ini menutupi mata kaki. Ya, bukan kaos kaki yang mata kakinya kelihatan. Jadi menutupi mata kaki. Ya, agak tebal bisa demikian supaya serupa dengan khuf. Kalau kita mukim sehari semalam durasinya. Kalau kita safar diringankan sama Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Islam yang indah. Boleh dipakai selama 3 hari 3 malam durasinya. Baik, mengenai khuf saya rasa sudah pernah disampaikan. Kalau begitu, apa syarat menggunakan khuf kaos kaki supaya bisa diusap? Wudu terlebih dahulu sebelum mengenakannya. Baik, terus? Lalu? Tidak boleh dilepas. Kalau dilepas ya batal. Gak bisa mengusap lagi. Baik. Berarti dia menggunakan dalam keadaan bersuci. Ini yang terlebih dahulu kita harus pahami. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau safar begitu, atau mungkin gak usah safar, kita di sini, mungkin Bapak Ibu rasa kedinginan, lagi nggak enak badan, nggak biasa kan? Dingin malam-malam, pakai kaos kaki. Sebelum pakai kaos kaki ingat, wah nanti kalau saya sholat buka lagi, saya kedinginan lagi. Baik, alhamdulillah ada rukhsah, ada keringanan. Kalau gitu saya berwudu secara sempurna pakai kaos kaki. Ya, ketika batal wudunya, masuk waktu sholat berikutnya tidak perlu melepas, cukup hanya mengusap, berwudu anggota tubuh yang lain, lalu terakhir kakinya diusap. Bukan kaki ya, mohon maaf ya.
kaos kakinya yang diusap. Gitu ya. Jadi nggak perlu dilepas kaos kakinya. Nah, Masya Allah. Dan ketika diusap, apa yang Pak Bu yang diusap? Atas, bawah, samping kanan, samping kiri? Bagian? Bagian atas. Bagian atas ya. Dan cukup sekali saja. Mengusap itu jangan, berarti artinya apa? Tidak sampai basah banget. Basah banget ya. Kalau basah banget nanti jadinya mencuci gitu ya. Jangan nanti. Kalau mengusap ya sudah. Air dituangin ke sini, kemudian ditumpahkan, sisanya tinggal di gitu, ke kaos kaki. Baik, pertanyaan. Kita bikin kasus ya, studi kasus. Insyaallah. Baik. Kita mulai di jam 7. Jam 7. Kita pakai kaos, sudah berwudu, pakai kaos kaki, gitu kan? Wah, oke nih. Waktu mukim adalah sehari semalam. Berarti batas waktunya terakhir di Hah? Kok ragu ini? Jam 7 lagi, jam 7 pagi. Sekarang jam 7 malam. Berarti kapan batas akhir mengusapnya? Jam 7 malam hari esoknya. Kan sehari semalam ya. Jadi sekarang nih kita mau rencana mau mengusap nanti ya, wudhu pakai kaos kaki. Batas waktu mengusap adalah sampai besok jam 7 malam. Ketika masuk waktu jam 7 malam, ya maka tidak boleh diusap lagi kaos kakinya, harus dilepas dulu. Kalau mau melanjutkan berarti wudhu lagi yang sempurna, pakai lagi. Itu maksud durasi mengusap ya kaos kaki. Baik. Kemudian saya pertanyaannya, kita diskusi lagi ya. Seru ya kayaknya. Atau jangan-jangan malah panas ini, Pak. Mas, panas Mas, saya udah gerah ini. Ketika seorang dia sudah pakai di jam 7 tadi, masih yang sama. Kemudian batal. Batal wudunya. Kemudian berwudu lagi dengan mengusap di jam 7 lewat atau di jam setengah 8. Nah, kita kan setengah 8. Pertanyaan saya, kapan batas akhirnya selesai? Batas akhir mengusap. Dia wudhu di jam 7 pakai kaos kaki. Batal di jam 7 lewat 10. Wudhu mengusap di jam setengah 8. Lalu kapan batas akhir mengusap? Setengah 8. Berapa? Ini kok kita kayak ini. Jam 7. Wah, khilaf ini. Ada silang pendapat di antara jamaah. Nah, ada yang mau mengatakan jam 5? Jam 7, jam 8, jam setengah 8, jam 7. Ada lagi? Yang muda-muda? Monggo. Setengah 8. Baik. Menarik ya, Pak Bu ya. Jadi inilah fungsinya kenapa kita memahami, harus memahami ini. Bisa jadi akan terjadi ketika kita safar. Maka menurut pendapat yang paling mendekati adalah, meskipun ada silang pendapat, saya akan bawakan pendapat yang saya ikuti, yaitu adalah sampai jam setengah 8. Karena mulai terhitung sehari semalam itu ketika mengusap yang pertama, bukan ketika make kaos kaki, bukan ketika batalnya. Terhitung satu hari semalam itu ketika mengusap.
Makanya dihitungnya batas mengusap, durasi mengusap. Ya, bukan ketika make di jam 7, bukan ketika batal di jam 7 lewat 10, tetapi ketika mengusap di jam setengah 8. Itu baru terhitung. Berarti kalau Bapak Ibu misalkan wudhunya di jam 7 kemudian masih nggak batal sampai jam 12 malam baru batal, berarti terhitung. Lalu mengusap, barulah di situ terhitung 1 hari semalam berikutnya gitu. Pusing ya Bapak Bu ya? Oh iya. Masya Allah ya. Luar biasa. Islam itu tuh bikin kita cerdas, bukan bikin kita ini mundur ya. Karena kita diajak untuk berpikir terlebih dahulu sebelum kita mau melaksanakannya. Mau safar keperluannya banyak, barang-barang kita bawa lah, lotion lah, inilah, apalah gitu. Tapi lupa pengetahuan agamanya, tertinggal di rumah. Ketika berangkat bingung ketika kejadian. Aduh, ngapain saya? Akhirnya ikut-ikut orang. Ikut di sana ada itu saya ikut. Katanya ikut dengan katanya. Nah ini akhirnya jadi banyak yang salah paham terjadi ketika mau dipraktekkan. Maka agama itu nggak bisa katanya, Pak. Itu harus kita punya pengetahuannya. Maka ini menjadi mudah-mudahan stimulus bagi kita semua supaya kita lebih mendalami lagi masalah-masalah ini. Akhirnya nanti kita menjadi bekal kita ketika kita safar. Gitu ya, Pak ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah perkenaan dengan tayammum. Ketika tidak mendapati air. Wah, alhamdulillah Mas, selama ini safar aman. Iya, tapi kalau qadar Allah pas gak ada air gimana? Itu kan bukan hanya ketika safar, ketika kita mukim juga bisa begitu. Nggak ada air di sekitar. Gimana? Ini kan ilmu yang harus kita miliki. Kita mumpuni supaya dalam keadaan darurat kita bisa mengamalkannya. Tayamum. Mana sih ayatnya yang berkenaan dengan tayamum? Surat An-Nisa ayat 43 ini. Ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Ketika kamu lagi sakit atau sedang safar berpergian jauh, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kamu baru keluar dari atau selesai buang hajat. Aw lamastumun nisa, atau setelah berhubungan suami istri. Falam tajidu ma'an, lalu kamu enggak mendapati air. Enggak menemukan air sama sekali. Masya Allah, syariat Islam itu luar biasa, sempurna memang. Dalam hal ini saja dibahas. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah gitu, dengan debu yang ada. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan mengusaplah wajah dan tangan. Baik, sudah di sini sudah selesai ya bab tayamum ya. Baik, bab tayamum yang pertama apa yang harus dilakukan Pak Bu ketika mau melakukan tayamum? Ketika tayamum, saya menunggu ini. Yang pertama, niat. Jangan lupa niatnya. Ya, ibadah itu harus jauh dengan niat. Baik, niat, kemudian baca bismillah. Lalu apa yang dilakukan? Oh, saya belum pernah tayamum. Alhamdulillah air, masya Allah. Alhamdulillah. Tapi coba kita ilmunya dulu. Suatu saat ini akan bermanfaat bagi kita ketika kita mendapati hal darurat seperti itu. Bahkan ini dilakukan ketika kita sedang sakit, ketika ada orang sedang sakit, berbaring di rumah sakit dan nggak bisa gerak. Apa yang harus dilakukan? Berwudu. Kan nggak mungkin. Salah satunya bisa dengan tayamum. Jadi gimana? Baik, menepuk. Menepuk apa ya? Apa yang ada debunya, silakan. Kalau ada tanah, alhamdulillah tanah.
ditepuk. Tepuknya pelan saja dong. Enggak usah se ekstrim itu. Oh, ya tepuk aja. Baik. Sebab madzhab Syafi'i, kalau Bapak Ibu madzhab Syafi'i 2 kali tepuk nanti ya. Kalau madzhab Hanbali tidak, sekali saja. Cukup insyaallah. Kalau sekali sudah cukup. Lalu mengusap wajah, betul sekali Pak. Wajahnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, sekali. Baik, terus kalau madzhab Syafi'i dia nempuk lagi. Kalau tidak, mengikuti madzhab Hanbali silakan, nempuknya sudah cukup, lanjut ke tangan. Baik, betul Pak. Bapak mencontohkan madzhab Syafi'i. Kalau madzhab Syafi'i Bapak Ibu itu harus sampai siku mengusapnya. Baik. Tenang, tenang. Tapi kalau madzhab lain, madzhab Hambali itu cukup sampai telap, sampai pergelangan tangan. Sini, gini, selesai. Baik. Jadi kalau melihat nanti ada teman yang sampai sini, jangan disalahkan ya. Oh, itu madzhab yang lain. Alhamdulillah. Baik. Monggo silahkan. Nah, selesai itu selesai. Baik. Udah tayamum, datang sudah mau masuk sholat ya. Kalau mau tayamum dalam keadaan darurat, pastikan sudah masuk waktu sholat, nggak ada air, kemudian bertayamum. Mau sholat zuhur nih, mau melaksanakan, datang tuh hujan turun, masya Allah. Sholatnya lanjutin apa enggak? Baru sudah tayamum, kita mau takbiratul ihram nih Pak. Hujan turun, bro, masya Allah. Kemudian apakah kita melanjutkan sholat? Bagaimana? Kalau belum sholat, wudhu. Ahsan, bagus sekali. Karena dalam keadaan itu sudah gugur tayamumnya. Karena sudah hadir air hujan tadi. Maka langsung cepat-cepat berwudhu dengan air yang ada. Kalau ada air hujan silahkan. Kemudian baru mulai sholat. Kalau dilanjutkan maka sholatnya tidak sah. Begitu ya. Allah alam ini masya Allah. Sudah bapak-bapak sudah panas di sini. Mudah-mudahan ini menjadi ajang kita untuk mengingat kembali, ya. Bukan ngecek kemampuan kita, bukan sama sekali Bapak Ibu, tapi sama-sama kita mengingat kembali memori yang sudah terpendam lama mengenai fikih safar ini, termasuk tadi pembahasan ibadat, beberapa ibadat. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih semangat lagi untuk belajar mendalami masalah agama. Baik, demikian bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Allahu a'lam bishawab. Taufiq billahi wa qadar. Nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.